Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kali ini mengenai tentang pecahan aljabar, pecahan bentuk aljabar. Untuk pembahasan soal kuis hari Senin kemarin akan saya buat juga dan akan saya share pada hari Senin nanti. Oke, sekarang mari kita ke pecahan bentuk aljabar terlebih dahulu. Di sini ada pengertian pecahan bentuk aljabar, ada menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kemudian ada operasi hitung pecahan aljabar, dan yang keempat menyederhanakan pecahan bersusun bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kalian ketahui pada bab 1 kita telah mempelajari tentang pecahan bentuk biasa. Nah, pada bab 1 kan pecahan bentuk biasa seperti ini. Ada A per B. A ini disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Nah, seperti ini. Contohnya yaitu misal 2/5. Ada juga 4/7 dan lain-lain. Nah, kalau untuk pecahan bentuk aljabar akan sama seperti itu, akan ada yang dinamakan pembilang dan akan ada yang dinamakan penyebut. Jadi pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang menyebutkan variabel-variabel. Jadi pecahan yang penyebutnya atau pembilangnya juga memuat oleh variabel-variabel. Karena variabel merupakan yang belum diketahui nilainya ya. Kemarin kalau aljabar biasa bentuknya kan suatu operasi yang memuat tentang variabel-variabel. Sifat-sifat bilangan pecahan juga berlaku pada bentuk aljabar. Nah, untuk sifat-sifat dari pecahan bentuk biasa maka akan sama dengan sifat-sifat pada pecahan bentuk aljabar. Contohnya seperti ini. Ada 5/P. Jadi 5/P. P-nya itu belum diketahui. Jadi kita misalkan dengan P. Kemudian 4A+1/2. A kurangi 2. Nah, di sini 4A+1 itu sebagai penyebut dan A-2 juga sebagai pembilang. Kemudian 2PQ per P+3Q. 2PQ penyebut dan ini pembilang. Seperti itu. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Pecahan bentuk aljabar telah disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Contohnya ini. X² min 7 X plus 12 per X² min 16. Kemudian bisa kita
pecah x kuadrat min 7x plus 12, yaitu x min 3 kali x min 4. X kuadrat min 16 juga kita bisa pecah dengan x plus 4, x min 4. Kemudian ini kita bisa dibagi x min 4 dengan x min 4 kan sama dengan 1, maka akan dihasilkan x min 3 per x plus 4. Seperti itu. Kemudian kita mulai ke operasi hitung aljabar, pecahan bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, cara-caranya akan sama dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk biasa. Jadi misal, kan kemarin kan pecahan bentuk biasa, jika A per B ditambah C per B, maka akan dihasilkan A plus C per B. Di sini yang pertama, jika penyebutnya memiliki nilai yang sama, maka kita tinggal jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Misalnya A per B plus C per B, itu akan sama dengan A plus C per B. Misalnya kan 5 per 4 3 per 4 ditambah 2 per 4, maka akan dihasilkan 4, 3 ditambah 2, akan dihasilkan 5 per 4. Seperti itu. Begitu juga untuk begitu juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Nah, jika penyebutnya sama, maka pembilang pecahan tersebut langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan A per P plus B per P, maka akan sama dengan A plus B per P. Dengan P tidak boleh sama dengan 0. 2x kuadrat plus 5x kuadrat sama dengan 2 plus 5 per x kuadrat, sama dengan 7 per x kuadrat. Misal 7 per 2p tambah 6 per 2p, maka akan dihasilkan 7 plus 6 per 2p. 7 plus 6 13 per 2p. Seperti itu. Nah, begitu juga misal penjumlahan dan pengurangan pada penyebut yang tidak sama. Maka langkah-langkahnya kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari faktor terdekatnya. Misalkan faktor dari kedua bilangan tersebut yang paling dekat. Misalkan 5 per 4 tambah 2 3 per 2. Nah, ini kan menyebutnya tidak sama, maka kita cari faktornya. Yang paling dekat adalah 4 tambah 4 dibagi 2 2 dikali 3 6
6/4. Maka akan dihasilkan 5 ditambah 6, 11/4. Seperti itu. Ini kan pecahan bentuk biasa. Lah, sifat ini juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Nah, jika terdapat suatu pecahan bentuk aljabar, jika penyebutnya tidak sama dan operasinya itu penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, ini. Jika penyebutnya berbeda, samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK penyebut-penyebut tersebut. Setiap pecahan diubah menjadi pecahan senilai dengan menyebutkan KPK yang sudah ditentukan. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Jadi langkah-langkahnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, yaitu jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Sekarang 8/3x kali 2/4x. Maka KPK dari 3x dan 4x adalah 12x. Nah, 12x dibagi 3x maka sama dengan 4. 8 dikali 4 kurangi 12x dibagi 4x sama dengan 3. 2 dikali 3 maka akan sama dengan 8 kali 4 32 dikurangi 6. Oke, kemudian kita lanjutkan. Per 12x. 32 kurangi 6 maka akan hasilnya 26 per 12x. Atau kita sama dengan 13/6x. Nah, hal ini juga berlaku pada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Pada bentuk biasa kan seperti ini. Misal ada pembagian dan perkalian bentuk aljabar. Pada pembagian dan perkalian bentuk pecahan biasa. Misal 5/2 dikali 6/3 maka akan sama dengan 5 dikali 6 per 2 dikali 3 30/6. Seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku pada bentuk pecahan bentuk aljabar. A per B dikali C per D akan sama dengan A kali C per B kali D. 5B per 3A dikali 2A kuadrat per BC akan sama dengan 5B dikali 2A per 3A dikali
BC akan sama dengan 5 kali 2 10 A kuadrat B per 3 A BC akan sama dengan 10 A kuadrat B per 3 A BC akan sama dengan ini A kuadrat kan sama dengan A dikali A. Maka kita bisa sederhanakan A dengan A, B dengan B. Maka akan dihasilkan 10A per 3C. Nah, hal ini juga berlaku pada pembagian bentuk aljabar, akan sama seperti operasi pada pembagian biasa, yaitu misalkan ada 5 per 2 dibagi 3 per 2 akan sama dengan kan 5 per 2 dikali 2 per 3. Ini bisa kita sederhanakan, maka akan dihasilkan 5 per 3. Nah, sama juga pada pecahan bentuk aljabar, yaitu A per C dibagi C per D akan sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. 5A kuadrat B per C kuadrat dibagi A per CB sama dengan 5A kuadrat B per C kuadrat dikali CB per A. Maka sekarang 5A kuadrat B dikali CB per C kuadrat dikali A. Akan dihasilkan 5A kuadrat B dikali B sama dengan B kuadrat dikali C. Maka C kuadrat dikali A C kuadrat. Kemudian kita bisa sederhanakan A kuadrat kan 5A dikali A B kuadrat C per A C kuadrat C dikali C A dikali bisa kita sederhanakan dan C kuadrat bisa kita sederhanakan sehingga akan dihasilkan 5A B kuadrat per C. Seperti itu. Jadi untuk operasi pecahan bentuk aljabar tidak akan jauh berbeda pada operasi pada bentuk pecahan biasa. Hal tersebut pada penjumlahan dan pengurangan, misal penyebutnya sama, maka kita tinggal langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Dan jika penyebutnya belum sama, maka kita jadikan penyebut dari pecahan tersebut menjadi sama dengan menggunakan KPK-nya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian juga akan sama bentuknya seperti pecahan bentuk biasa. Oke, untuk perpangkatan juga seperti itu. Misal ada A per B
pangkatkan N, maka akan sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Ini A per, kan akan sama saja, A per B pangkat N kan A per B kali A per B kali A per B sebanyak N faktor. Kemudian bisa kita sederhanakan. A dikali A dikali A dikali A per B dikali B dikali B dikali B dengan sebanyak A-nya itu N kali dan B-nya itu N kali juga. Akan dihasilkan A pangkat N per B pangkat N. Misalkan A per B AB per C pangkat 3, maka kan sama dengan AB per C dikali AB per C dikali AB per C sama dengan AB dikali AB dikali AB per C dikali C dikali C sama dengan AB dikali AB dikali AB, maka A-nya ini kan ada 3 kali, maka A pangkat 3, B-nya juga pangkat 3 per C pangkat 3, maka akan dihasilkan AB per C dipangkatkan 3 akan sama dengan A pangkat 3 kali B pangkat 3 per C pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah menyederhanakan pecahan bersusun. Untuk materi yang bagian ini hanya untuk tambahan saja. Misalkan ada 1 per A plus 1 per B diperkan 1 per C, 1 per C dikurangi 1 per D, maka kita bisa operasikan dulu yang di atas dari penyebut ini. Kemudian kita operasikan 1 per A ditambahkan 1 per B. Yang pertama yaitu karena ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya, yaitu AB dibagi A itu kan sama dengan B, AB dibagi B sama dengan A, maka B plus A per AB. Kemudian kita juga operasikan dari 1 per C dikurangi 1 per D. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu dari penyebut pecahan tersebut, itu berupa C sama D, CD. Kemudian kalau sudah samakan penyebutnya kan ikan sama aja B plus A per AB dibagi D per C per CD. Maka kita jadikan pecahan ini pada bentuk perkalian, itu B plus A per AB dikali CD per D min C, seperti ini. Akan dihasilkan B plus A dikali CD dikali AB kali D min C, seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut: 3A kuadrat min 12 per A plus 2.
Nah, 3A kuadrat bisa kita 3A kuadrat min 12 itu bisa kita pecah menjadi 3A kuadrat min 4. Nah, kemudian A kuadrat min 4 ini bisa kita pecah lagi menjadi A plus 2 dikali A min 2, sehingga dihasilkan 3 dikali A plus 2 dikali A min 2. Kemudian dibagikan per A per 2, kita bisa sederhanakan A plus 2 dengan A plus 2. Maka akan dihasilkan 3 dikali A min 2. Kemudian untuk yang B juga seperti itu, 2x kuadrat min 5x min 3 per x kuadrat min 9. Kemudian 2x kuadrat min 5x min 3 itu bisa kita pecah menjadi 2x plus 1 dan x min 3. X kuadrat min 9 bisa kita pecah juga menjadi x plus 3 dan x min 3. Maka kita bisa sederhanakan x min 3 dengan x min 3, didapatkan hasil 2x plus 1 per x plus 3. Oke, seperti itu. Untuk latihan soalnya tidak usah dikerjakan. Nanti untuk absensinya akan saya pikirkan seperti apa. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Bisa kalian juga cari pada sumber-sumber referensi yang lain, misalkan pada YouTube atau pada buku atau pada dari mana saja. Nah, atau juga kalian misal jika belum paham bisa ditanyakan pada saya lewat Japri atau lewat grup, silahkan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.